Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Sebagai acuan kajian kita pada hari ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 155. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ujian atau cobaan kepada kita manusia, baik secara pribadi, keluarga, berbangsa ataupun bernegara, itu sesungguhnya adalah bagian dari sunnatullah kehidupan. Dan ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, kita menyadari bahwa ternyata kemampuan kita, potensi yang kita miliki, kehebatan yang kita punya, ternyata tidak bisa menyelesaikan semua ujian atau persoalan itu. Maka fitrah kemanusiaan pasti mendorong kita untuk mencari bantuan, mencari pertolongan. Maka bagi orang-orang beriman, tempat untuk mengadu, tempat untuk mencurahkan isi hati, memohon pertolongan, meminta bantuan itu sesungguhnya hanya kepada Allah semata. Orang-orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Untuk membuktikan bahwa Allah lah yang Maha berkehendak. Untuk membuktikan bahwa Allah lah yang Maha berkuasa. Maka ketika ujian datang, cobaan mungkin bertubi-tubi, musibah tidak berhenti, ikhtiar manusia mesti harus dilakukan secara optimal. Tapi pada akhirnya pertolongan atau bantuan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana meminta pertolongan itu kepada Allah? Allah tegaskan secara gamblang dengan kesabaran, dengan salat, dengan doa. Inilah dua cara untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ujian atau cobaan yang mungkin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mungkin sudah terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Ada kalanya ujian itu kekurangan makanan. Ada rasa lapar yang mungkin makanan itu banyak di sekitar kita, tapi perut kita tidak pernah kenyang dengan makanan. Itu juga ujian. Atau betul-betul makanan itu berkurang. Atau ujian itu Allah berikan hilangnya rasa aman. Itu juga adalah ujian. Atau memang ujian itu dengan adanya orang yang paling kita cintai, orang yang kita sayangi, ditakdirkan oleh Allah telah mendahului kita. Atau sekedar kekurangan buah-buahan, itu juga adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf", rasa takut. Wal ju', lapar. Wa naqasin minal amwal, atau harta kekayaan kita berkurang. Mungkin karena resesi ekonomi. Mungkin karena barang semakin tinggi nilainya sehingga nilai rupiah kekayaan yang kita miliki turun. Atau uang kita dicuri oleh orang padahal kita sudah menyimpannya dengan baik. Atau memang ada anak, istri, orang kita sayangi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa jadi ujiannya satu atau dua. Atau bertubi-tubi. Maka pilihannya adalah bersabar atas ujian itu.
Karena jangankan harta, kekayaan, ataupun orang lain, diri kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, pasti akan mati. Maka orang beriman, apapun bentuk ujiannya, apapun bentuk cobaannya, pilihannya adalah meminta pertolongan kepada Allah agar diringankan beban, agar pundaknya kuat untuk menghadapi ujian dan cobaan itu dengan penuh kesabaran. Dan itulah ciri khas orang-orang beriman. Rasul berkata dalam sebuah sabdanya, "Ajaba lil mu'min iza un'im syakar wa usiba sabar." Orang mukmin itu menakjubkan. Kenapa orang mukmin itu menakjubkan? Karena ketika dia dapat ujian dalam bentuk nikmat atau karunia, dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Atau ketika dia diuji dengan musibah, dengan bencana, maka dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi orang-orang beriman. Itulah ciri khas orang-orang beriman. Dan puasa sesungguhnya melatih kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bersabar. Di siang hari kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu, menahan haus dan lapar. Ketika sudah dibolehkan untuk berbuka di malam hari pun, kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melampiaskan hawa nafsu yang kita kekang di siang harinya. Tetapi ketika kita perlu untuk makan, maka makan secukupnya. Tidak ada kemubaziran. Ketika kita perlu melampiaskan hawa nafsu syahwat kita, maka kita tetap saja dalam kondisi stabil untuk mengendalikan syahwat kita. Begitulah orang-orang beriman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan imannya dengan sabar, membuktikan imannya meminta pertolongan kepada Allah dengan salat, dengan berdoa. Mudah-mudahan bisa pakai Steve yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lewati ini memang menghadirkan jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di antara ciri khas ketakwaan itu di antaranya adalah menjadi orang-orang yang bersabar atas ujian, atas bencana, atas musibah yang Allah turunkan kepada kita, ataupun dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Ajabalil mu'min iza un'im syakar, iza usiba sabar. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu menakjubkan ketika diberi nikmat dia bersyukur, ketika dia diuji dapat musibah dia juga bisa bersabar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.